guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk vlog kali ini turut berbelasungkawa atas meninggalnya Syekh Ali Jaber ya, di Rumah Sakit Yarsi, tepatnya di jam setengah 9-an kalau nggak salah. Dan sudah berada di rumah duka kemungkinan ya. Dan semoga untuk para keluarga, sahabat dan teman-temannya diberikan kelapangan, dan kedepannya insya Allah keluarga diberikan kelancaran dalam segala hal apapun. Mohon maaf kalau hampir sebulan ya, sebulan atau sebulan setengahan nggak ngevlog, dikarenakan intercom ada sedikit kendala, jadinya ya nggak bisa ngevlog gitu ya, harus di servis dulu. Dan gue nyari tempat servisnya itu, Allahu Akbar, susah. Dan kebetulan dari akhir Desember ya, kalau nggak salah itu akhir Desember itu terakhir ngevlog, dan itu bukan rusak ya, jadi dia itu nggak mau ngecas, yang ya rusak juga kali ya, hanya gitulah. Dan kebetulan ini juga lagi dapat orderan dari aplikasi sebelah, kompetitor, ngantar ke daerah Roxy ya. Dan ini bisa dibilang lumayan macet kalau jam-jam segini ya. Marahdan Mogot itu paling dihindarin sama semua ojek online. Tapi berhubung lagi sepi banget dan akun lagi bener-bener tak kuasa mengucapnya, dengan berat hati aku menyalakan aplikasi kompetitor. Dan siapapun yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Dan siapapun yang sedang galau, diangkat galaunya ya. Dan siapapun yang rezekinya lagi seret, termasuk diri sendiri, ya insya Allah dilancarkan rezekinya untuk kedepannya ya, amin amin ya robbal alamin. Dan untuk almarhum Syekh Ali Jaber, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dunia kembali berduka ya, karena telah meninggalnya alim ulama yang sangat disayangkan oleh masyarakat Indonesia, yang sangat disayang oleh masyarakat Indonesia. Dan insya Allah ditempatkan di surganya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Oke, kita balik lagi ke vlog kita kali ini ya, yang berfokus curhatan gue, kenapa gue ngilang kemarin itu. Gue nyari tempat servis intercom itu
karena tahun baru ya, jadi orang-orang tuh pada mudik. Nah, kayak di kawan gue, dia juga mudik bilang. Dan di tempat yang ngemot itu yang di Cikarang itu juga balik, bilangnya tahun baru juga, dan kebetulan lagi butuh banget itu buat ngevlog gitu kan. Dan ya baru ini bisa ngevlog. Oh iya, akhirnya gue dapet di daerah Gandaria ya, kalau nggak salah itu masuknya tempat servis di Gandaria. Dan lumayan lama, cuman bagus lah kerjanya gitu kan. Gue sekitar semingguan lah naruh di situ dan jadi ngambil ke tempat. Dan kalau seumpamanya mau servis intercom, banyak sih di Facebook gitu kan, di grup-grup intercom kayak gitu, helm atau apa, banyak. Cuman rata-rata tuh pada slow respon. Soalnya yang satu ini yang di daerah Gandaria itu, bersyukur lah akhirnya intercom gue benar. Dan ini bisa dibilang setelah servis itu pemakaian baru 3 kali atau 4 kali ya sampai sekarang. Karena ya kita bingung mau bikin kontennya itu, mau motovlog biasa di saat lagi dapat orderan, atau kontennya itu tentang escort ambulan gitu tapi dengan pakaian atau atribut ojol gitu. Karena jujur single factor juga, dan bisa dibilang juga kayak apa ya, kemarin juga walaupun gak ngevlog, gue dimasukin ke wadah, salah satu wadah ya, orang Jakarta Timur. Dan itu wadahnya itu tempatnya buat ngeskort ambulan gitu. Dan mungkin persyaratan khusus nggak ada buat pihak ojek online-nya ya, tapi kalau buat orang sipil nggak tahu juga. Dan ya setelah gue masuk di wadah itu, ternyata ya sehari itu orang meninggal bisa tembus 5 sampai 6 orang. Kaget gue coy. Itu di wadah ya, di share, ada yang share kayak gitu kan, naikin ke wadah sebelah. Kaget, jujur kaget. Dan ya tentunya ketika kita mau ngeskort, seandainya kita ada di Jakarta Pusat ya, ternyata yang yang apa sih ya namanya ya, ambulannya itu berada di daerah timur, barat, utara, selatan kayak gitu. Kita nggak wajib, kecuali seandainya dia melintasi wilayah kita sendiri gitu ya. Kayak seumpamanya nih, dia dari Ancol, dan dia itu mau ke mana itu, pokoknya ngelewatin ini ya, daerah Matraman aja. Nah, kita bisa itu ngikut buat ngebuka jalur dari Gunung Sahari ya, underpass Basarnas. Dan kalau kita mau langsung ke TKP-nya juga bisa juga gitu kan. Cuman kalau kayak kita ngejar ambulannya gitu, seumpamanya ambulan di timur dan wadah baru naikin seumpamanya sekitar seperempat jam ya, 15 menit sebelum ambulan berangkat. Dan seandainya kita bisa ke sana ya kita ke sana gitu loh, ngikut ngebantuin. Tapi seandainya kita nggak kejangkau ya udah nggak apa-apa, nggak ada paksaan gitu loh. Karena yang di wilayah sendiri itu yang lebih penting gitu. Soalnya pasti dari ada koordinasinya tersendiri sih ya, bisa dibilang. Kayak di timur itu ada, di selatan itu ada, di utara ada.
pusat ada kayak gitu. Jadi ada sendiri-sendirinya gitu loh. Ada masing-masing komunitas itu ada yang mewakilin daerahnya itu gitu loh, buat pengawalan. Dan jujur masih kaget, benar-benar kaget ketika orang meninggal itu ternyata sehari itu banyak gitu loh ya. Dan ini bisa dibilang kemarin itu yang benar-benar aduh banyak banget lah pokoknya, kewalahan bisa dibilang. Cuman ya mungkin kita kontennya bakalan ganti ketika kita lagi ngeskort ambulan ya. Dan ya insya Allah kedepannya kita bakalan konsisten buat konten kita sendiri gitu loh, nggak labi lagi kayak sekarang. Jadi ya tema kita bakalan escort ambulan. Kalau seandainya dekat ya bakalan dijadiin vlog, kalau jauh ya kita bantu angkat tangan, bantu ngegeser ke wadah yang lain gitu. Oke. Jadi dan kalaupun seandainya rame-rame banget gitu ya mohon maaf ya, karena ya escort ambulannya ini lebih khususnya ke mitra ojol begitu, jadinya banyak yang ikut gitu. Dan ya insya Allah kedepannya sih nggak ada apa-apa ya, amin. Ya gangnya yang mana nih? Yang ini bukan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bener. Ya mohon maaf kalau seandainya ada suara-suara nggak jelas, karena ini masih belum terlalu benar menurut gue sendiri ya. Masih belum terlalu benar, soalnya tadi pas dicoba ngevlog pertama kali itu kayak ada suara angin gitu loh, padahal biasanya kan enggak. Tahu tumben-tumbenan sekali loh. Ya ada anjing, oi. 3 biji. Aduh. Oke. Oh ya. Ini pas banget menjelang maghrib ya, atau orang Jawa bilang sandekala. Sebenarnya nggak bagus buat keluar, cuman berhubung ya balik lagi karena sepinya itu, Allah tak kuasa aku. Ya udah akhirnya ya keluar juga. Gitu, soalnya seharian itu rebahan aja ya Allah, saking sepinya. Tadi udah nyoba muter juga ya agak nihil gitu loh. Yang gue pikirin sekarang ini adalah ketika yang udah sepuh gitu loh, yang udah sepuh dia kan nggak bisa ini ya nyari kerjaan pokok gitu, gajian yang jelas. Itu yang kasihan jujur sama orang-orang tua kayak gitu yang masih naruh ngojol semangat 45-nya itu, 45 atau 46 sih ya itulah, itu masih hidup gitu loh. Salut. Kiri ya kita ya, salah. Oke. Jadi ya bisa dibilang ya terkadang sedih. Kemarin beberapa kali juga nemuin bapak-bapak ojol yang sepuh ngeluh juga sama, Bang, kok gordanya sepi ya bang ya mau gimana bang, emang lagi kayak gini kan, emang sepi begitu. Oh ya, demi keamanan tujuan kita bakalan skip dulu di sini ya, bentar. Oke guys, balik lagi, kita udah nganter barang ya. Dan ini bingung mau kemana juga,
udah maghriban juga. Yang ini tadi kanan ya kalau nggak salah ya. Oh ya, kanan. Bingung juga loh, karena ya emang lumayan buta di daerah sini. Agak gimana ya, maksudnya nggak apal banget gitu daerah sini. Karena kadang tuh masih suka ngeliatin map gitu loh, karena takut makin jauh atau nanti keluarnya nggak sesuai dengan apa yang dipengenin gitu. Seumpamanya sini itu bisa tembus ke mana sih itu, seberangnya Tanjung Duren, Selipi apa ya, Supratman kalau nggak salah, atau apa sih. Oh iya, Legend Es Parman. Dari sini juga bisa tembus ke Legend Es Parman, ke Grogol juga bisa. Tapi sih yang paling utama ini mau putar balik di daerah Roxy ya. Oke, bingung juga sekarang mau ngapain. Dan ya mungkinkah bisa sekalian ngeskort ambulan juga nggak tahu juga, soalnya udah jam segini gitu loh, agak-agak gimana gitu. Kayaknya kita lihat di seberang apakah ada ambulan. Ternyata tidak. Udah jarang banget yang dari Jakarta Barat itu. Nggak tahu kenapa. Apa di sana udah ada tempat khususnya gitu buat ambulan COVID ya. Kita coba nih, soalnya di sini kuning di mapnya, tahu benar kuningan orderan atau enggak. Kita yang ke kiri aja ya, jangan yang lurus. Kita coba di daerah sini nih, soalnya kayaknya sih perkantoran ada di sini, seharusnya dapat gitu. Ini dari pagi, nggak siang deng gojeknya deng. Gojeknya itu dari siang baru dapat satu, dan tadi asar matiin aplikasi karena karena vlog yang pertama itu suaranya beringas, ada suara angin gitu loh, nggak tahu kenapa. Dan kalau seumpamanya ini masih ada suara anginnya, mohon maaf ya, karena ya bekas servisan, berpengaruh atau enggak juga nggak paham. Gitu. Oke lah guys, nanti mungkin dilanjut lagi ya, atau ya sampai sini aja mungkin karena durasinya udah lumayan lama ini kayaknya ya. Oke, sekali lagi kita doakan untuk diri sendiri, almarhum Syekh Ali Jaber, almarhum Syekh Ali Jaber, dan orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga kita, diri kita ya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata selama di vlog ini ya.
Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.